Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di Jumat terakhir ya, di bulan Sya'ban, kita sampai pada pembahasan tentang nawaqidul wudu ya. Ini Jumat terakhir ini ya, bulan Sya'ban ya. Ya, baik. Kitab ini ya, kitab yang membahas tentang fikih Syafi'i, al-fiqhul manhaji 'ala al-mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebetulnya masih 2 kali lagi ya mungkin ya pembahasan kita tentang wudu ya. Malam ini kita akan bahas seputar nawaqidul wudu, pembatal wudu ya. Pembatal wudu. Ada 5 poin yang dikemukakan di dalam kitab ini. Wa yantaqidul wudu'u bi khamsati asya'. Batal wudu itu karena 5 perkara. Ada 5 hal yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, kullu ma kharaja min ahadis sabilain. Semua yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Saluran pembuangan depan belakang ya. Kubul, dubur ya. Apa saja yang keluar ya, mim baulin au ghaitin au damin au rih. Misalnya berupa urin, feses, darah atau angin. Jadi bisa buang air ya, kecil, besar atau berdarah. Misalnya bagi kalangan wanita ya, mengalami haid atau mengalami istihadah atau buang angin ya, itu juga membatalkan wudu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dasarnya ada di surah An-Nisa ya. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Di salah satu pembatal wudu yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-43 ini adalah yakni salah seorang dari kalian pulang dari tempat buang hajat. Al-ghaid. Al-ghaid itu apa? Makani qada'il hajah. Itu adalah tempat buang hajat. Wa qada hajatahu min tabarruzin atau tabawil ya. Seseorang buang hajat bisa buang air besar atau buang air kecil. Wal ghaitu huwal makanul munkhafid. Ya, ghaid itu tempat yang rendah kalau dulu ya. Jadi orang waktu belum bikin kakus itu di padang pasir cari tempat yang agak cekung ke bawah, rendah, sehingga dia bisa terhalang oleh gundukan. Wa fi mislihi tuqdal hajatu ghaliban wa adah ya, atau yang semisalnya. Kalau sekarang kan sudah bikin jamban ya, atau toilet, tempat buang hajat biasanya ya. Selain itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ini tidak diterima oleh Allah salat salah seorang kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Jadi ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, ada seseorang yang bertanya, faqala rajulun min ahli Hadramaut. Ya, berkatalah seorang laki-laki dari penduduk Hadramaut. Hadramaut itu wilayah, kalau sekarang itu masuk wilayah Yaman ya.
agak jauh di bagian selatan jazirah. Nah, dia bertanya, mal hadas, apa itu al hadasu ya Abu Hurairah? Jadi dalam hadis tadi kan Abu Hurairah mengatakan tidak diterima oleh Allah salat salah seorang kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, kemudian orang ini bertanya, apa itu hadas? Beliau mengatakan fusaun au durat, buang angin, ya. Baik buang anginnya itu bersuara atau tidak, ya. Yang penting buang angin, maka itu membatalkan wudu. Wa qisa ala ma dzukira kullu kharijin minal qubuli awid duburi walau kana tahiran. Dikiaskan atau dianalogikan semua yang disebutkan tadi, buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya, atau ada darah yang keluar, itu dikiaskan semua yang disebutkan itu dengan apa? Setiap yang keluar dari kubul atau dubur, meskipun itu suci, ya, walau kana tahiran, meskipun itu suci. Apa misalnya, ya? Misalnya begini, kalau di dunia medis itu ada orang misalnya mengalami kencing batu, ya, bisa dengar kencing batu itu kalau sudah sangat parah, bahkan tidak kencing sekalipun batunya bisa keluar. Jadi kalau nggak parah-parah amat itu baru keluar kalau dia buang air. Nah, ada juga bahkan dia tidak buang air, saking banyaknya batu ginjalnya itu, dia sementara duduk-duduk begini saja bisa keluar. Nah, dalam mazhab Syafi'i, meskipun yang keluar itu batu dari saluran kencing, itu kan bukan yang lazim kan, bukan perkara lazim, biasanya kan urin. Nah, ini bukan. Jadi meskipun yang keluar itu batu, tetap dia dihukumi batal wudunya. Jadi prinsipnya apa saja, apapun yang keluar dari kubul dan dubur. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-naumu ghairul mutamakkin. Tidur yang tidak dalam posisi duduk yang mantap. Ya, bukan duduk mantap, mutamakkin. Ya, wat tamakkun yang dimaksud dengan tamakkun ini ayakuna jalisan wa maq'adatuhu multasiqatan bil ard. Dia duduk dan tempat bertumpu pantatnya itu menempel, ya, rapat di tanah, di bumi. Ya, posisi kita seperti sekarang inilah. Ya. Ini namanya mutamakkin. Kalau ada orang tidur bukan dalam posisi duduk mutamakkin, maka wudunya batal. Wudunya batal. Kalau posisinya mutamakkin, bisa duduk bersila, bisa juga kalau misalnya di atas mobil itu ya, duduk di kursi lah, ya. Maka itu dianggap mutamakkin. Jadi wa ghairu tamakkun yang dimaksud dengan tidak mutamakkin itu adalah ayyakuna hunaka tajafum baina maq'adatihi wal ard. Ada gap, ada jarak antara tempat pantatnya ini, ya, sandaran pantatnya itu ada jarak dengan tempat duduk. Nah, itu namanya ghairu mutamakkin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama falyatawadda." Ini hadis riwayat Abu Daud, ya, dan lain-lain. Siapa yang tidur maka berwudulah. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Siapa yang tidur maka berwudulah. Nah, pengecualiannya dari mana? Kenapa bisa dikecualikan yang mutamakkin? Nah, penjelasannya adalah wa amma man nama ala hayatil mutamakkin fala yanqudu wudu. Adapun orang yang tidur dalam keadaan mutamakkin tadi, mantap posisi duduknya, menempel, itu tidak batal wudunya. Li'annahu yash'uru bima li'annahu yash'uru bima yakhruju min. Karena dia bisa menyadari apa yang keluar dari pantatnya itu. Wadalla ala hadza ma rawahu Muslim. Ini ditunjukkan oleh riwayat Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ini dalam sebuah peristiwa, uqimatis sholatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajula. Sudah qomat, sudah mau salat ya, sudah iqamah, sudah dikumandangkan. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berbicara dengan seseorang. Ada pembicaraan penting yang membuat Nabi itu tidak segera, padahal sudah qomat. Falam yazal yunaji, dan beliau terus berbicara dengan orang itu hatta nama ashabuh, sampai tertidur, sampai sahabat-sahabat yang lain itu tertidur menunggu jamaah, karena sahabat itu juga tidak mau mengimami kalau masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah qomat. Dan nanti setelah qomat Nabi masih berbicara dengan orang lain ya, para sahabat menunggu, saking lamanya itu sampai sahabat ada beberapa orang yang tertidur ya. Tsumma jaa fa shalla bihim. Kemudian tidak lama ya, kemudian beliau datang lalu salat bersama mereka. Jadi yunaji dalam hadis ini maknanya yatahaddatsu ma'ahu 'alan firadi bihaitsu la yasma'uha ahad. Jadi berbicara dengan orang lain tadi, berbicara secara pribadi. Ya, yang mana orang lain tidak mendengarkan. Jadi hanya pembicaraan pribadi. Nah, wa anhu aidan, juga diriwayatkan dari Anas, riwayat ini ya, yang lain, qala, dia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka tidur kemudian salat dan tidak berwudu lagi. Tapi tidurnya dalam keadaan duduk tadi, menunggu salat. Menunggu sholat itu kan lazimnya ya kita duduk, ya bukan berbaring. Wawadihun annahum, jadi argumentasi dari mazhab Syafi'i di sini dikemukakan mengapa tidur yang duduk itu tidak batal, karena ada hadis. Jadi para sahabat itu menunggu sholat, bukan ngantuk, tidur. Redaksi ini menggunakan ungkapan tidur. Ya. Jadi ada riwayat Muslim, ada riwayat Al-Bukhari. Mereka jelas ya, annahum namu jalisina ala hayatit tamakun. Mereka itu tidur dalam keadaan duduk yang posisinya tamakun, menempel ya di bumi itu. Li'annahum kanu fil masjidi yantaziruna shalah. Mengapa bisa dimaknai begitu? Karena mereka dalam posisi apa? Berada di masjid menunggu sholat. Bahkan tadi di riwayat pertama Imam Muslim itu sudah qomat. Namanya qomat itu berarti pasti di masjid dan menunggu. Wa ala amali ayyaqta'a hadithuhu sallallahu alaihi wasallam faj'atan wa yusalli bihim. Dan mereka dalam keadaan apa? Mengharapkan ya segera berakhir pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, dan dalam waktu singkat, dan sholat bersama mereka. Makanya mereka tunggu. Ya, itu yang kedua. Jadi tidur yang tidak mutamakkin. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidur itu bukan sebab asli orang itu batal wudu. Jadi tidur itu dianggap membatalkan wudu kalau ada peluang dia buang angin. Nah, sementara kalau tidurnya posisi duduk begini, orang itu tidak buang angin. Ya, yang biasa naik motor jauh mestinya bisa menyadari itu. Kalau naik motor jauh, mohon maaf kalau kita mau buang angin itu, selama kita masih duduk nggak bisa keluar. Pernah tuh naik motor jauh itu? Kalau mau buang angin ya terpaksa kita angkat sedikit tuh, biar ada, maksudnya ada jeda, ada jarak, ada gap antara kita tempat duduk itu. Selama menempel tidak akan keluar. Begitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau selama tidurnya itu nempel maka tidak batal. Jadi kalau Anda naik mobil dari Kolaka Utara ke Kendari itu berapa jam biasanya? 4 jam misalnya, 5 jam. Anda tidur ya nggak apa-apa, tidur saja. Anda wudhu sebelumnya, tidurnya Anda di kendaraan, yang penting posisinya kan duduk, pantatnya menempel, maka tidak membatalkan wudhu. Ya. Atau Anda tidur di pesawat, ya, penerbangan misalnya dari mana ya?
Dari Kendari ke Jakarta itu 2 jam lebih, 3 jam lah ya. Nah, itu bisa saja Anda tidur tanpa wudu batal. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tuntaskan dulu ya, 5-5-nya baru kita diskusi ya. Yang ketiga adalah zawalul aqli bisukrin au igma'in au marad. Ya. Hilangnya akal karena mabuk, pingsan atau sakit, au junun atau karena gila. Prinsipnya hilangnya akal. Apa saja, bisa karena tadi ya, bisa karena dia mabuk, karena dia pingsan dan sebagainya. Li'annal insana idzan tabah syai'un min dzalika kana hadza mazinnatun ay yakhruja minhu syai'un min ghairi ay yash'ur wa qiyasan 'ala an-naum li'annahu ablaghu minhu fi ma'na. Jadi mirip dengan tidur tadi ya. Karena manusia itu jika dia mengalami tadi mabuk, pingsan, sakit atau gila. Sakit ini maksudnya sakit yang menghilangkan kesadaran. Kan ada orang sakit tuh misalnya sampai demam tinggi dia, sampai tidak sadarkan diri, ya kejang ya. Bisa ada yang gitu. Nah, kalau mengalami itu, atau ada misalnya biasa kita sebut tuh penyakit apa, ayan, tetelo, ya, tiba-tiba dia hilang kesadaran. Maka yang seperti itu masuk dalam pembahasan ini. Itu kana hadza mazinnah. Karena hadza mazinnatan ay yakhruja minhu syai'un min ghairi ay yash'ur. Keadaan-keadaan tadi itu berpeluang ada keluar sesuatu tanpa dia sadari. Jadi mirip dengan orang yang tidur tadi, tidak dalam posisi mutamakkin. Wa qiyasan 'alan naum, dan juga dikiaskan dengan tidur, li'annahu ablaghu minhu fi ma'na. Bahkan ini lebih kondisi tadi itu lebih parah keadaannya daripada tidur. Ya. Kalau tidur itu mungkin dikasih begini-begini sedikit sudah bangun, tapi kalau sampai mabuk atau pingsan, nah itu lebih dalam, hilangnya kesadarannya itu lebih kuat. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah lamsur rajuli zaujatahu awil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hail. Seorang laki-laki menyentuh istrinya atau wanita asing tanpa penghalang, atau dengan bahasa lain persentuhan lawan jenis tanpa penghalang, jadi bersentuh kulit langsung dengan kulit. Dalam mazhab Syafi'i itu batal, baik yang menyentuh maupun yang disentuh, sengaja atau tidak, meskipun istrinya sendiri, ya, meskipun istrinya sendiri. Itu dalam mazhab Syafi'i. Fa innahu yantaqidu wudu'uhu wa wudu'uha. Batal wudunya yang laki-laki dan juga wudu yang perempuan. Itu kalau bersentuhan dengan wanita asing, ya, termasuk istrinya, ya. Yang dimaksud dengan ajnabiyah itu, wal ajnabiyah hiya kullu imra'atin yahilu lahu zawaju biha. Semua wanita yang boleh dia nikahi. Ya. Atau dengan bahasa sederhananya, wanita yang non mahram. Jadi semua wanita non mahram itu kalau bersentuhan dengan kita, atau sebaliknya kalau kita perempuan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka wudu batal. Dan istri itu bukan mahram, ya. Kan sudah saya nikahi, tetap istri itu bukan mahram. Kalau dia mahram, tidak boleh kita menikah dengan dia. Ya, justru kita bisa menikahi dia karena dia bukan mahram. Kalau istri itu mahram kita, kan tidak boleh kita menikah dengan dia. Jadi istri itu bukan mahram. Jadi kalau bersentuhan dalam mazhab Syafi'i itu batal, baik menyentuh atau disentuh sengaja atau tidak. Jadi mazhab Syafi'i itu tidak menghubungkannya dengan syahwat. Ya, memang ketat dalam persoalan ini. Kalau biasa dengar penjelasan di mazhab lain, ya bisa saja ada yang mengkhususkan itu kalau kaitannya dengan syahwat, atau bahkan itu kiasan dari aktivitas seksual dan sebagainya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, berhasrat atau tidak tetap batal. Nah, ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Qala ta'ala fi bayani mujibatil wudu. Allah taala berfirman tentang perkara yang mewajibkan wudu di surah An-Nisa ayat 43 ini. Aula mastumun nisa. Jadi kalian menyentuh wanita. Ai lamastum kama fi ai lamastum. Jadi makna lamas itu sama dengan lamas, lamsu.
Ai lamastum kama fi qiraati mutawatir. Maksudnya adalah menyentuh. Lamastum artinya menyentuh. Sebagaimana dalam qiraat yang mutawatir. Jadi lamas artinya lamas ya. Maksudnya begini, meskipun ayatnya itu tulisannya panjang, la bacanya panjang ya. Lamas. Tetapi maknanya sama dengan dibaca pendek. Lamastum. Jadi tidak ada perbedaan makna. Artinya menyentuh. Karena ada sebagian yang membedakan begitu. Jadi kalau la masa panjang itu mereka hubungkan dengan aktivitas seksual atau ada hasrat. Kalau pendek la masa itu bersentuhan biasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i sama saja. Baik dibaca lamas itu maknanya sama dengan lamas. Ya ini sama-sama dalam pengertian menyentuh, persentuhan kulit tanpa penghalang. Ada pengecualian kalau salah satunya atau keduanya masih kecil belum balik. Jadi kalau misalnya ada yang jadi guru TPA misalnya ya, atau mungkin guru PAUD, nah, itu kan kadang-kadang anak-anak itu salim dah, ya, menyalami gurunya, lawan jenis tidak mengapa. Ya, selama mereka belum balik maka tidak batal. Jadi gurunya tidak batal, muridnya juga nggak batal. Tapi kalau sudah balik ya batal. Yang terakhir, ya, yang kelima, masul farj, menyentuh kemaluan. Min nafsihi au min ghairih. Baik itu kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Ya. Kubulan au duburan, kubul atau dubur. Misal yang sering terjadi itu kita punya anak kecil, ya. Dia buang air karena belum bisa cebok sendiri, masih bayi misalnya, atau masih 2 tahun, 3 tahun, dicebok oleh orang tuanya. Maka dalam mazhab Syafi'i orang tuanya batal wudunya. Bukan karena menyentuh kotorannya, bukan karena menyentuh najisnya, bukan ya. Karena dalam mazhab Syafi'i menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu. Nah yang membatalkan itu karena dia menyentuh kemaluan anaknya, dubur atau kubulnya, depan atau belakang, sama saja itu membatalkan. Meskipun anak sendiri ya. Jadi ini agak berbeda dengan pembahasan yang keempat tadi. Kalau keempat tadi, kalau mahram itu tidak batal. Nah, tapi kalau yang kelima ini menyentuh kemaluan, ya jangankan kemaluannya mahram, kemaluan sendiri saja batal. Ya. Jadi apalagi orang lain, meskipun anaknya, anak yang masih bayi tadi, ya. Dengan catatan apa? Bi batinil kaffi wal asabi'i min ghairi halin. Penyentuh itu dengan ini, bagian depan, telapak depan ini. Ini batin, namanya batinil kaff. Telapak tangan dan jari jemari atau jari jemari tanpa penghalang. Nah, kalau ada penghalang misalnya kalau di rumah sakit itu misalnya kan ada orang-orang tua yang karena tidak ada keluarganya ya terpaksa medis yang mencebokkan perawat, nah, itu kan dia bisa pakai sarung tangan, itu tidak batal karena ada penghalang. Tapi kalau dia menyentuh langsung maka itu batal. Ya. Jadi, atau misalnya ada yang berprofesi sebagai dokter kandungan, ya, misalnya ada muslimah menangani persalinan. Kalau dia menyentuh kemaluan orang yang mau melahirkan, wanita lain, batal wudunya. Kalau dia sentuh secara langsung. Tapi kalau dia pakai sarung tangan, tidak batal. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Yaitu beberapa poin, 5 hal yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Apa tadi yang pertama? Keluarnya salah satu dari 2 jalur, apa saja, pokoknya dari kubul atau dubur, mau yang keluar itu air, mau yang keluar itu benda padat, mau yang keluar benda gas, semuanya batal. Dan yang kedua, tidur yang tidak menetap tempat duduknya, yang tidak menempel. Yang ketiga, hilang akal, bisa karena mabuk, karena sakit, pingsan, apalagi gila ya dan sebagainya. Kemudian yang keempat apa? Persentuhan lawan jenis
yang bukan mahram, dan semuanya dewasa. Kemudian yang terakhir, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Kemaluan ini kubul dan dubur, ya, depan belakang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan sampai di sini. Kalau ada ya. Tidak usah malu-malu ya kalau kita bicara pembahasan fikih itu bisa bicara kemaluan, misalnya bicara kubul dubur. Ini bukan pembahasan pornografi, ini pembahasan fikih ya. Biar tahu. Justru nanti kalau kita samar-samarkan dengan bahasa lain, khawatirnya nanti tidak paham. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau kita berbicara begini, terus kita duduk begini. Ya. Kan seperti dingin ini kan, Ya. masuk angin. Ya. Terus rasa pingin kan. Ya. Kalau kita posisi begini, kita tidak keluar angin. Tapi sudah ada tekanan, sudah ada tekanan dari dalam ke luar. Tapi karena posisi kita tidak rubah, tidak keluar. Tidak keluar. Kemudian kan biasanya berangsur-angsur hilang. Ya. Nah, apakah itu yang namanya menahan kentut seperti itu juga membatalkan? Oh tidak, itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi kentut yang tertahan karena dia posisi misalnya tadi ya, duduk menempel tidak keluar, nah itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau yang berdiri, ya kalau dia berdiri lantas keluar batal. Tidak, kalau kita masih tahan, toh. Terus kita tahan, kita berdiri, masih kita, tapi sudah tekanan aktif, bukan tekanan karena. Iya, tidak masalah. Sengaja menahan kentut itu tidak membatalkan wudu. Jadi sengaja menahan kentut tidak membatalkan wudu. Yang penting tidak ada yang keluar, ya. Begitu. Hanya saja sebagai tambahan, kalau tidak ada kepentingan, mestinya tidak perlu ditahan, ya toh? Karena bisa jadi masalah dari sudut pandang kesehatan kurang baik itu menahan buang angin, buang air itu kurang baik. Kecuali memang ada kepentingan, toh? Misalnya nih saya di majelis ini kalau saya buang angin kan tidak sopan, misalnya ya. Kita tahan, ya. Selama masih bisa ditahan. Kalau misalnya mendesak memang tidak bisa ditahan, ya keluar dari majelis, kan begitu adabnya, toh. Jangan juga, saya tidak bisa ditahan, keluarkan saya di sini, jangan. Itu tidak bagus, ya. Begitu. Sama juga kalau buang air, toh. Kalau memang kebelet banget, ya jangan ditahan, nanti berbahaya itu bagi kesehatan. Izin sebentar keluar. Tapi kalau tidak terlalu mendesak, ya. Ini juga sholat sudah tahiyat akhir juga, toh. Misalnya, toh. Masa ini sudah tahiyat akhir nih, saya tahan saja sedikit. Nah, baik, oke lah kalau memang ada kepentingan untuk itu. Tapi kalau hanya santai-santai saja, tidak ngapa-ngapain, hanya duduk-duduk saja nonton TV, ngapain ditahan-tahan tuh? Ke toilet saja. Nah, berbahaya juga dari segi kesehatan. Silakan kalau ada yang lain. Ya. Silakan. Di Zoom juga boleh ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Lisan boleh, tertulis boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di majelis di sini agak keras suaranya ya, biar yang online juga bisa dengar. Ya, silakan. Jadi apakah membatalkan wudu kalau misalnya pakaian kita itu kena najis? Oh ya, pakaian yang terkena najis tidak membatalkan wudu, ya. Jadi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i najis tidak berhubungan dengan batal tidaknya wudu. Yang membatalkan wudu itu hadas, bukan najis. Ya, misalnya Anda dalam perjalanan naik atau jalan kaki ke masjid, ya ternyata injak kotoran sapi, kotoran ayam, atau mohon maaf kotoran manusia sekalipun misalnya, tidak membatalkan wudu. Wudu tidak batal. Tapi kalau mau sholat kan harus dibersihkan dulu najisnya. Paham maksudnya ya? Atau mungkin di sandal kita ada menginjak apa, ya sandalnya saja yang dilepas. Atau kalau ada misalnya ya kotoran burung atau apa mengenai, ya dilap atau dicuci. Tidak perlu berwudu ulang. Jadi najis tidak membatalkan wudu. Ya.
Nah, kenapa tadi cebok itu membatalkan? Bukan karena menyentuh najisnya, bukan, tapi karena menyentuh kemaluan. Ya. Gitu ya. Jadi najis tidak membatalkan wudhu. Menyentuh air kencing tidak membatalkan wudhu. Tetapi kencing membatalkan wudhu ya, beda ya, bisa dipahami ya. Kalau kita kencing wudhu batal. Tapi kalau kita menyentuh urin tidak batal. Itu lain pembahasan. Jadi kita buang air itu berhadas namanya. Menyentuh urin itu najis. Ya. Jadi menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, oh ya, di Zoom ada pertanyaan satu. Menyentuh kemaluan itu kategorinya tersentuh atau terpegang? Prinsipnya menyentuhnya itu dengan ini, batnul kaf, bagian depan, termasuk jari-jari. Jadi kalau menyentuh langsung dengan itu batal. Ya. Nah, kalau menyentuh dengan ini, nah, tidak batal. Ya, mohon maaf kalau menggaruk, misalnya ya, ada yang gatal di wilayah kemaluan misalnya. Itu kalau digaruk langsung dengan ini menyentuh batal. Ininya kemaluannya ya, bukan selangkangannya, beda. Ya mohon maaf, misalnya selangkangan itu kan misalnya lipatan paha, gatal di situ misalnya ya. Itu tidak membatalkan selama tidak menyentuh kemaluan. Atau kemaluan tersentuh tapi yang tersentuh ininya, punggungnya, itu tidak membatalkan juga. Jadi yang batal itu kalau menyentuh dengan ini, ya. Atau misalnya yang digaruk, mohon maaf kemaluannya, tapi dia dari luar. Ya, misalnya ada sarung, misalnya ya, ada celana, dia garuk dari luar, tidak membatalkan. Ya, bisa dipahami ya? Tidak apa-apa, kita ngomong vulgar nggak apa-apa ya. Tidak perlu tertawa juga, tidak apa-apa. Ya. Sikap santai. Ya. Silakan. Masih sambungan pertanyaan tadi. Ya. Terkait dengan najis mungkin minta klarifikasi atau artinya. Saya pernah mendengar najis itu memang tidak membatalkan kecuali salah satunya itu badan atau najisnya yang basah. Salah satu di antara keduanya itu ada yang basah. Misalkan kalau najisnya itu kering, sedangkan tangan kita misalnya atau anggota badan kita yang menyentuhnya itu basah, maka ada penjelasan yang mengatakan katanya batal kalau dalam keadaan seperti apa kayak ini. Oh bukan begitu, bukan. Jadi begini, najis itu basah maupun kering tidak membatalkan wudhu sama sekali. Ya. Hanya biasanya begini, para ulama membagi pembahasan najis itu basah atau kering itu dalam konteks apakah dia bisa menajiskan atau tidak. Begini ya, contoh. Kita punya kasur, dipipisi sama bocah, punya anak ya, anak kecil kadang-kadang kan ngompol, pipis di situ kan, bernajis. Kita jemur kasurnya, kering, dah. Tapi kasurnya tetap bernajis karena tidak dibersihkan secara syar'i dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kasur yang dijemur sekalipun tetap dianggap bernajis. Tapi kalau Anda tidur di atasnya dalam keadaan kasur itu kering, pakaian Anda atau kulit Anda tidak ternajisi. Nah, karena media yang kering dianggap tidak bisa menajisi. Beda cerita kalau bayi Anda tadi atau anak Anda ngompol masih basah, kemudian kena, kita tidur di situ, ternyata basah. Kita baru sadar basah. Berarti pakaian kita juga bernajis. Itu bedanya, ya. Tapi kalau sudah kering, meskipun kita tahu di situ ada najis, tapi karena kering dianggap tidak menajiskan. Bisa dipahami ya? Jadi tidak berkaitan dengan pembahasan wudhu batal atau tidak. Jadi meskipun basah atau kering, najis tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh ada lagi nih pertanyaan di Zoom ya, kita jawab dulu sedikit ya. Mohon maaf kita tambah waktunya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kentut dan masih menggunakan pakaian sholat, apakah pakaian harus diganti dulu kemudian berwudu lagi lalu melaksanakan sholat? Tidak perlu. Jadi
kentut itu bukan najis. Ya, kentut itu bukan najis. Dan gas yang keluar tidak menajisi apapun. Jadi gas itu tidak menajisi, ya. Termasuk contoh ekstrim misalnya, ya. Kalau kentut itu tidak begitu ekstrim. Yang ekstrim itu misalnya kalau kami dulu di NTT itu dekat dengan orang yang warung bakar sate babi. Asapnya kemana-mana, begitu. Nempel di pakaian, nempel. Tapi tidak dianggap bernajis. Bisa dipahami ya? Jadi gas itu tidak menajisi. Jadi tidak perlu diganti pakaian, ya. Kalau pakaian misalnya kita kentut tidak perlu diganti, karena kentut tidak najis, ya. Cukup wudu saja. Kemudian ya, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, agak keluar sedikit dari tema. Gimana kalau sering melakukan buang angin dan terasa seperti ada cairan tapi bukan kotoran? Apakah cairan itu termasuk najis yang harus dibersihkan atau tidak? Iya, termasuk najis. Jadi kotoran yang keluar termasuk najis. Ya, maaf, cairan yang keluar termasuk najis. Ya. Cairan yang keluar dari kubul dan dubur najis. Ya. Kecuali air mani, nanti ada pembahasan khusus tentang air mani. Air mani bukan najis dengan catatan keluarnya tidak diawali dengan keluarnya mazi. Ya, jadi air mani itu bukan najis dalam mazhab Syafi'i. Dengan catatan keluarnya tidak diawali dengan keluarnya mazi. Tahu air mazi, tahu ya? Air mazi itu cairan pelumas, biasanya yang putih bening dia, bukan putih, bening. Itu biasanya keluar ketika kita mengalami perangsangan seksual. Dia keluar. Apakah air mani bisa keluar tanpa air mazi? Bisa. Kalau kita mengalami ejakulasi secara cepat. Misalnya dalam kondisi mimpi basah. Ketika mimpi basah, itu tidak ada air mazi yang keluar. Jadi yang keluar air maninya saja. Nah, dalam keadaan seperti itu dihukumi suci. Jadi kalau bangun-bangun sarung putih tiba-tiba ada bercak, ya misalnya, yang kita duga kuat ini adalah air mani, maka tidak mengapa, tetap suci. Ya, beda cerita misalnya kalau, ya mohon maaf yang masih jomblo ya, misalnya seorang laki-laki bercumbu dengan istrinya masih pakai sarung. Ketika sementara bercumbu, air mazinya keluar terlebih dahulu mengenai sarungnya, ya misalnya. Dia tidak melepas sarungnya, ternyata juga keluar air maninya. Maka dalam keadaan seperti itu dihukumi najis, ya karena mazinya, bukan karena maninya. Terakhir satu lagi, jadi cairan tadi, cairan yang ditanyakan di sini itu termasuk najis, ya, harus dibersihkan. Menurut sebagian ulama kita batalnya sholat berjamaah, misalnya keluar angin. Tetapi menurut ulama tergantung keyakinan kita dan perasaan kita, tidak membatalkan sholat. Bukan begitu ya. Jadi maksudnya begini, memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang memastikan. Di dalam hadis di Bulughul Maram itu banyak dikemukakan. Ya, jadi jangan berwudu sampai apa? Hatta yajida rihan aw yasma'a sautan. Sampai dia mendapati bau atau mendengar suara. Maksudnya kalau seseorang itu ragu apakah dia buang angin atau tidak. Saya ulangi, kalau seseorang itu ragu dia buang angin atau tidak, maka dia dihukumi apa? Tetap suci. Kalau ragu batal. Kalau ragu dia buang angin, maka dihukumi tetap suci. Tapi kalau jelas-jelas dia kentut, dia sendiri tahu dia kentut, maka batal. Begitu. Yang dianggap tidak batal itu kalau dia ragu, ini saya sudah kentut apa belum ini? Misalnya seperti tadi kasus tadi kan, misalnya karena masuk angin, ya, ditahan-tahan terus, tiba waktu azan begini dia masuk. Tadi ini saya sebenarnya kentut apa enggak? Nah, kalau dalam keadaan seperti itu berarti dia ragu kentut itu terjadi. Karena meragukan tidak dijadikan pegangan. Ya, maka dianggap masih suci. Nah, itu yang dimaksud dengan tergantung keyakinan. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia buang angin, ya jangan lagi bilang, oh tidak ji, saya tidak buang. Tetap batal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan yang kepada kita.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.